Ya, baik. Kita akan lanjutkan materi pemrograman web 1, yaitu pengenalan PHP dan MySQL. Di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu PHP dan deskripsi dari PHP itu sendiri. Dan sekarang kita akan masuk bagaimana PHP itu bisa berkoneksi dengan MySQL. MySQL di sini adalah database. Oke, langsung saja. Arsitektur web yang menggunakan database dengan PHP dan MySQL itu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada 4 komponen, yaitu browser, ada web server, ada PHP engine, ada MySQL server. Jadi ketika kita bicara aplikasi web, di mana aplikasi yang di mana web yang berhubungan dengan database itu bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, kalau kita lihat dari garisnya, dari browser ke web server, yaitu browser mengirimkan HTTP request ke web server. Jadi dari browser kita asumsikan adalah pengguna atau user, itu request ke web server. Dari web server masuk ke PHP engine. Di sini dari web server menerima request dari browser, dilarikan ke PHP engine, itu untuk menerima file dan mengirim data-data tersebut ke MySQL server. Nah, ketika dari PHP ini ada data yang akan diproses, maka akan diproses di PHP engine atau mesin PHP. Dari PHP engine di sinilah akan dilarikan ke MySQL server. Nah, engine PHP atau mesin PHP di sini terhubung ke MySQL server dan mengirim sebuah query. Nanti kita akan bahas query-query yang ada di dalam MySQL. Nah, ketika ada sesuatu hal yang dikirim dari browser di sini memerlukan database, maka PHP engine di sini akan mengambil data dari MySQL server. Kemudian dari MySQL server di sini menerima query dari PHP dan memprosesnya di sini, process it, dan mengirim hasil dari query tersebut ke PHP engine. Jadi ketika pengguna dari sisi ini, browser di sini mengirimkan data, meminta data itu dari MySQL server di sini, akan mengirimkan query hasil dari PHP engine di sini. Nah, dari PHP engine ketika sudah diambil query tersebut, maka akan dikirimkan ke dalam web server dalam bentuk dan dari web server di sini akan membentuk suatu page HTML page, jadi halaman HTML yang akan dikirim ke dalam browser. Maka ketika sudah dikirim dalam browser, maka yang tampil di dalam sisi browser atau di sisi user itu adalah sebuah halaman HTML karena sudah diproses di bagian PHP engine dan web server. Itu kira-kira untuk arsitektur web database yang menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya adalah koneksi ke database MySQL dari PHP ya. Jadi kenapa dibutuhkan koneksi? Jadi koneksi ini berguna mungkin hanya sekali saja, tapi akan dipakai terus. Kenapa? Karena ketika pengguna atau user itu memerlukan atau merequest sesuatu di dalam sebuah halaman aplikasi web, ketika request tersebut berhubungan dengan database di sini, berarti PHP perlu terkoneksi dengan database. Nah, untuk fungsi dari PHP yang terhubung dengan MySQL itu menggunakan MySQL Connect. Ini jadi koneksi yang masih menggunakan pemrograman natif, PHP natif. Jadi MySQL Connect dalam kurung hostnya
apa namanya, server hostingnya di mana. Kalau semua lokal berarti localhost. Terus koma username di sini adalah username MySQL-nya ya, username data MySQL servernya. Koma terus password juga sama, password untuk MySQL. Secara default MySQL Connect di sini hostnya adalah localhost, username-nya adalah secara default dia menggunakan root. Untuk password, kalau kita menggunakan aplikasi bawaan seperti SAM yang yang sudah satu paket, ada PHP, MySQL, Apache dan lain-lain, itu secara default passwordnya adalah kosong, jadi dikosongkan saja. Terus yang kedua adalah MySQL Select DB. MySQL Select DB adalah fungsi dari PHP ke MySQL di mana PHP tersebut akan menyeleksi atau memilih database apa. Makanya di sini dalam kurung nama database-nya apa. Jadi yang pertama ini langkah awal yaitu MySQL Connect. Yang kedua adalah Select DB. Jadi kita akan memilih database apa yang akan kita manipulasi. Selanjutnya adalah MySQL Query. Jadi fungsi PHP untuk MySQL Query dalam kurung query di sini adalah sintak-sintaknya, dimana ketika kita menggunakan MySQL sebagai database di dalam pemrograman web dan menggunakan PHP, itu MySQL Query ini akan sering kita pakai di beberapa fungsi ya, di beberapa tempat. Nah, query di sini nanti yang akan kita pakai itu bisa berbentuk CRUD, create, read, update dan delete. Selanjutnya adalah MySQL Fetch Array. MySQL Fetch Array adalah hasil dari query MySQL Query di sini. Jadi akan menampilkan data dalam bentuk array. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah MySQL Close, di mana ketika kita sudah menyelesaikan sebuah query di dalam database, sebaiknya setiap sintak ada MySQL Close. Kenapa? Ketika tidak ada, beberapa programmer memang sering melupakan MySQL Close. Kenapa? Karena ketika kita tidak menutup query MySQL tersebut koneksi ke database, berarti diasumsikan bahwa script tersebut masih dapat digunakan untuk manipulasi database. Hal ini sangat berbahaya ketika script tidak menggunakan MySQL Close, karena ditakutkan nanti ada orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang mencoba untuk memanipulasi script kita. Kita coba bahas satu-satu. MySQL Connect di sini, MySQL Connect itu tadi ada server, ada username, ada password. Servernya di mana? Servernya apa, username-nya apa, passwordnya apa. Ini untuk koneksi ke database. Connect to MySQL server through a port. Jadi menggunakan port. Secara default port di dalam MySQL itu ada localhost 3306.2 ya. Jadi localhost ini servernya, 3306 adalah portnya. Username is a string for the username. Jadi username di sini adalah sebuah string untuk sebuah username. Password juga string. Return false on fire. Jadi dia akan mengembalikan kesalahan jika koneksi di sini adalah salah. Misal servernya sudah benar, username-nya benar, tapi passwordnya salah, dia akan mengembalikan nilai salah, return false jadi di sini. Jadi ketika salah berarti di semua query di dalam PHP tersebut, aplikasi tersebut tidak akan bisa dijalankan karena secara basicnya koneksi ke database-nya sudah salah.
Contohnya adalah kita buat variabel baru namanya variabel dblink. Variabel db_seling di sini isinya adalah MySQL Connect. Jadi MySQL Connect fungsi PHP untuk MySQL dalam kurung isinya adalah localhost servernya, root username-nya, passwordnya. Jadi jika salah maka dia akan tidak akan bisa diproses selanjutnya. Ada juga yang menyebutkan MySQL_pconnects dalam kurung seperti ini ya. Jadi beberapa tipe PHP memang dapat menggunakan MySQL Connect atau MySQL pconnect. Terus MySQL close for closing the connection. Jadi untuk menutup koneksi diharapkan itu menggunakan MySQL close. Selanjutnya adalah MySQL select db. MySQL select db dalam kurung name nama database-nya, link. Select a database given by the string name. Jadi menyeleksi sebuah database dengan memberikan sebuah nama. Jadi kita harus memastikan bahwa nama database-nya itu juga benar. The link is optional and specifies the open link value such a string dblink return by a connect statement. Jadi link ini opsional, bisa dipakai bisa tidak. Nah, link ini biasanya berfungsi untuk mengambil koneksi. Contohnya ini such as a variable string db_seling. dblink kita masuk ke slide sebelumnya adalah koneksi ke database. Terus if not supplied the last open link is used. Terus return true on success else false. Jadi ketika sukses dia akan bisa melanjutkan, jika false dia akan berhenti. Contohnya di sini MySQL select db dalam kurung mahasiswa. Mahasiswa di sini adalah nama database, dblink. Bisa menggunakan dblink, bisa tidak. Ketika sintak koneksinya sudah di atasnya berarti tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menggunakan sebuah variabel, opsional karena. Terus selanjutnya adalah MySQL query. MySQL query adalah MySQL untuk menyeleksi atau memilih perintah-perintah apa yang di dalam fungsi MySQL query tersebut. Di sini sintaknya adalah MySQL query dalam kurung string query, string link. Make a query, link is optional. Jadi link di sini hampir sama seperti MySQL select db, yaitu opsional. Di sini berfungsi ketika kita menggunakan beberapa server, biasanya seperti itu. Kalau kita menggunakan satu server database tidak perlu, tapi kalau ini beberapa database diperlukan. Query is a SQL string for the MySQL query. Jadi query di sini adalah perintah-perintah SQL. Karena MySQL itu basicnya adalah SQL language, jadi perintahnya disesuaikan dengan bahasa SQL. Don't end the query with a semicolon. Jadi jangan memberikan semicolon di akhir query. Kira-kira seperti itu. Query itu adalah select atau describe, returnnya array. Jadi mengambil data atau mendeskripsikan data. Itu yang pertama. Yang kedua adalah query itu juga bisa untuk create, insert, update, delete, drop, truncate. Returnnya true atau false. Jadi query itu bisa untuk select atau describe, bisa juga untuk create, insert, update, delete, drop, truncate. Jadi makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa MySQL query itu secara default adalah CRUD. Jadi bisa untuk menambah, melihat atau mengambil data, untuk mengedit, menghapus, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil jumlah field di dalam suatu tabel itu bisa menggunakan MySQL num field dalam kolom variable result.
dia akan mengembalikan nilai angka di dalam sebuah kolom, di dalam sebuah tabel. Hasil ini dikembalikan dalam bentuk MySQL list field function. Jadi dikembalikan dalam fungsi MySQL list field. Contohnya di sini kita buat variabel baru namanya variabel atau string fields, yaitu adalah MySQL list field dalam kurung webdb, books. Terus kita variabel 6 kolom yaitu MySQL 6 field dari variabel field tersebut. Terus selanjutnya adalah MySQL fetch array. MySQL fetch array dalam kurung variabel result dari query-nya ya, MySQL query, yaitu kombinasi MySQL fetch row, fetch sorts, dan MySQL fetch object. Informasi baris yang dikembalikan itu bersifat asosiatif array dan berindeks array atau objek. Jadi yang dikembalikan nilainya adalah dalam bentuk array asosiatif. Ini contohnya. Jadi kita buat variabel query, yaitu isinya adalah select from books. Kita buat variabel result adalah MySQL query dari query. Bisa juga MySQL result langsung MySQL query dalam kurung select bintang from books, itu juga sama saja. Terus variabel row MySQL fetch array variabel result. Nah, untuk variabel ISBN A sama dengan variabel row dalam kurung 0 atau variabel ISBN B itu variabel row dalam kurung ISBN. Jadi bisa dalam bentuk array itu kalau bilangan itu dari 0, atau juga langsung nama fieldnya kita sesuaikan. Contoh kasusnya, kita mempunyai sebuah tabel namanya blog. Di dalam blog di sini ada field namanya ID, ada field namanya title, ada field namanya post. Kita buat view atau select, buat add atau insert, buat delete, buat edit atau update. Contohnya gini, jadi kita buat sebuah tabel namanya adalah blog di sini ya. Itu ada ID, ada title, ada post. Ketika di select kira-kira seperti ini. Jadi ID-nya berapa, title-nya apa, post-nya apa. Nah, ini select itu untuk menampilkan di sini ya. Add berarti untuk menambah, kita menggunakan insert into tabel blog. Delete berarti dihapus per row-nya, per record-nya. Ada juga edit atau update juga per row-nya. Nah, contoh select-nya di sini. Yang pertama adalah kita buat variabel DB adalah MySQL Connect, localhost ini nama servernya, rootnya username MySQL-nya dalam kurung koma petik kosong, berarti passwordnya adalah kosong, or die error. Jadi kalau MySQL Connect-nya di sini tidak sesuai maka akan muncul error. Terus MySQL select DB, kita akan menyeleksi atau memilih database-nya yaitu test, diambil dari koneksi yaitu variabel DB. Nah, variabel DB ini bisa opsional juga kalau kita tidak membuat ini menjadi sebuah variabel. Jadi langsung MySQL Connect berarti tanpa variabel DB. Selanjutnya adalah variabel hasil. Variabel hasil adalah MySQL query select bintang from block, variabel DB. Kembali lagi, ketika DB untuk connect-nya ini tanpa menggunakan variabel, jadi tanpa perlu ini ditampilkan. Terus while itu perulangan variabel baris. Kita membuat variabel baris yaitu MySQL fetch array. MySQL fetch array di sini tadi saya sebutkan bahwa menampilkan data array dari sebuah query dari variabel hasil. Variabel hasil di sini adalah kita akan mengambil semua field dan semua record dari tabel blog.
terus kurung buka kurawal, jadi isinya nanti akan di looping atau diulangkan, diperulangkan dan ditutup looping. Echo title strong ini tag HTML untuk apa namanya, untuk menebalkan suatu kalimat atau suatu kata. Strong variable baris, jadi fetch array-nya title, jadi title-nya kita strongkan. Title berarti nanti title-nya di sini, judulnya adalah akan ditebalkan. Terus break, BR ya, break ganti baris. Echo post, variabel baris post, maka akan menampilkan query dalam bentuk array yaitu post. Terus RAR di sini adalah untuk garis bawah, untuk memisahkan kalimat, kira-kira seperti itu. Maka akan tampilannya adalah title percobaan pertama di dunia. Di sini kita strongkan, kita tebalkan, terus postingannya akan tampil. Jika ini contohnya ada 2 data, berarti ada 2 data yang ditampilkan dari tabel tersebut. Selanjutnya adalah MySQL fetch object dan numRow. Contohnya ini sama ya. Bedanya di sini. MySQL fetch object. Nah, fetch object di sini jadi akan dikembalikan dalam bentuk objek ini. Jadi variabel baris tanda panah ya. Title di sini adalah field. Nah, sama seperti array, kalau array dalam kurung ya. Kurung kalau ini objek, karena yang array itu dalam bentuk MySQL fetch array itu dalam bentuk array, fetch object itu dalam bentuk objek. Baris juga sama, itu mengambil field dari tabel blok yaitu post. Terus jumlah barisnya adalah MySQL numRow, variabel hasil, mengambil dari ini, mengambil hasil ini. Jadi nanti akan muncul MySQL numRow-nya adalah 2, jumlah barisnya adalah 2 kalau dari contoh ini. Jadi tetap akan ditampilkan sama dengan fetch array di sini, tapi di bawahnya sini itu akan muncul jumlah baris adalah 2. Terus contoh update dan delete di sini saya langsung ke variabel hasil. Di sini MySQL query update block set title variabel judul where id sama dengan 1. Jadi kita akan memperbarui blok di sini adalah nama tabel set. Kita akan settingkan title, field title-nya adalah isinya adalah variabel judul, yaitu judul baru. Where di mana id sama dengan 1. Nah, ini fungsi update dan delete nanti lebih spesifik saya jelaskan kenapa harus menggunakan where. Jadi di sini mengupdate tabel blok, yaitu titlenya, field titlenya itu akan isinya adalah judul baru, di mana id-nya 1. Jadi yang dirubah hanya satu baris atau satu record. Nah, ketika tanpa where berarti akan mengupdate atau memperbarui semua data. Semua datanya ada 2, berarti data tersebut akan terbarui atau terubah atau terupdate dengan title-nya adalah judul baru. Jadi where di sini berfungsi sangat riskan. Terus ini kondisi biasa, if variabel hasil, jika variabel hasilnya benar maka edit MySQL affected row dari variabel db record. Jika tidak, jika gagal di sini pengeditan ada gagal. Terus MySQL close. Nah, ini hasilnya adalah di ID 1 itu menjadi judul baru. Jadi kalau semua tadi tanpa where berarti record pertama dan record kedua itu menjadi judul baru semua. Dengan where kita akan menyeleksi baris mana yang akan kita
update atau kita perbaharui. Jadi biasanya untuk where di sini biasanya mengacu pada primary key atau field kunci, tapi tidak pasti dengan primary key, tergantung kebutuhan juga. Terus untuk delete juga sama, di sini delete block where ID sama dengan 1. Jadi delete menghapus blok nama tabelnya where ID sama dengan 1. Jadi ketika kita akan menghapus tabel blok di mana ID-nya sama dengan 1. Jadi tanpa where berarti semua data akan dihapus. Terus selanjutnya adalah insert data. Insert data ini contohnya saya akan masuk ke di sini ya, ini query biasa. Ini untuk koneksi, ini untuk menyeleksi atau memilih database. Di sini MySQL query adalah insert into block. Jadi memasukkan ke dalam tabel block nama fieldnya. Ini adalah title dan post. Title postnya isinya adalah value, diisinya adalah hello. Ini untuk title, ini isinya hello, ini untuk post. Nah, ini untuk insert into block di sini untuk nama fieldnya tidak harus urut, tapi lebih baik urut. Jadi tidak diwajibkan untuk urut, tapi yang urut itu adalah nama field dan value-nya. Jadi ketika title ya harus isinya title, post harus isinya post. Jadi jangan sampai title ini isinya post isinya adalah title. Kira-kira seperti itu. Terus kondisi seperti tadi, jika berhasil maka akan memunculkan perintah insert satu record. Jika gagal adalah penambahan data gagal. Terus MySQL close. Maka hasilnya seperti ini. Halo, ini isinya halo. Ketika kita 2 kali eksekusi maka akan muncul 2. Halo, ini isinya halo. Itu mungkin untuk penjelasan saya tentang PHP dan MySQL, contoh sederhana dari manipulasi CRUD database di dalam aplikasi web menggunakan PHP. Untuk penjelasan lebih detailnya memang mungkin Anda harus sering mencoba dari beberapa kasus untuk mengasah skill pemrograman web Anda. Sekian dari saya, terima kasih.